kenikmatan surga itu adalah ketaatan seseorang yang dilakukannya di atas dunia. Itulah kenikmatan sejati, berupa ya kenikmatan surga. Beliau mengilustrasikan seperti itu. Ya. Lalu apa tuh namanya? Apa namanya, kalimat yang berikutnya tadi atau mungkin pembahasan dari kalimat tadi adalah berkaitan dengan ya saya membahas dari sisi fisik gitu kan. Jadi di surga itu seperti apa? Bagaimana kehidupan mereka? Ya, bagaimana kesejahteraan mereka? Ya, penghuni surga kita tahu wajahnya berseri-seri gitu kan, wajahnya bahagia. Maka di dunia pun sebenarnya ya kita bisa mempraktekkan itu gitu loh. Ya, mempraktekkan itu dan artinya ya dari sisi emosi kita ya dari sisi perasaan kita, jiwa kita ya kita memang harus atur itu untuk mulai katakanlah merasakan nikmatnya surga akhirat tadi dalam bentuk ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya. Dan sisi yang lain adalah bagaimana kita dari sisi fisik atau ragawi adalah bagaimana kita semua jemaah sekalian itu mulai mengkonsumsi ya mungkin bahasa saya dalam hal ini untuk mulai mengkonsumsi apa-apa yang dikonsumsi oleh penghuni surga tadi. Ini kita akan bahas satu demi satu, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya, nah salah satu yang menarik lagi ya adalah bahwa Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah riwayat ya bahwa apa namanya beliau SAW bersabda, jika kalian melihat burung di surga dan kalian bernafsu memakannya, kata Nabi SAW, maka burung itu akan berada di hadapan kalian dalam bentuk sudah siap dimakan. Dalam riwayat lain Nabi SAW menjelaskan bahwa di surga itu ada burung seperti burung bakhati. Saya tidak tahu ini burung ini saya belum ketemu semalam itu seperti burung apa kalau di Indonesia. Burung itu lebih nikmat kalau dimakan kata Rasulullah SAW dan saat itu ada Abu Bakar dan Nabi SAW mengatakan Abu Bakar engkau akan memakannya. Ala kulihal ya saya coba melihat dari sisi lain ya apa namanya tadi kita udah bahas tentang buah-buahan ya maka daging juga termasuk yang dimakan oleh penduduk surga dan salah satu yang memang disebutkan dalam berbagai riwayat ini adalah tentang daging burung ya jadi daging burung dan bahkan dalam sebuah hadis riwayat Qatadah Nabi SAW menjelaskan dan dari daging burung yang engkau senangi. Saya coba cari kira-kira daging apa nih yang kira-kira lazim dimakan oleh orang Indonesia yang berkaitan dengan daging burung dan ternyata memang kalau kita tahu ya banyak sekali burung-burung Indonesia yang bisa dimakan ya sebagian ya dan yang salah satu yang lazim itu memang adalah daging burung puyuh ya jadi burung puyuh. Jadi burung puyuh adalah salah satu burung yang memang kita sering makan atau mungkin agak lazim lah dimakan oleh sebagian orang. Dan ternyata kalau saya bandingkan ya antara beberapa kandungan pada daging burung tersebut, salah satu pada daging burung puyuh ini Masya Allah ya, ini luar biasa. Nah, luar biasanya kenapa? Karena memang burung puyuh ternyata mengandung kalium ya atau kalsium yang sangat tinggi. Ya. Jadi kalium atau kalsium yang sangat tinggi, yang Masya Allah ya, itu salah satu suplemen atau mungkin mineral yang sangat penting untuk tulang. Ya, untuk tulang. Ya, jadi daging burung. Jadi burung ini menjadi salah satu yang mungkin kita perlu manfaatkan ya kebaikannya yang sudah Allah ciptakan Bapak Ibu sekalian yang yang mana kandungannya tadi memang Masya Allah ya itu boleh dibilang sangat baik ya bahkan itu disebutkan dalam berbagai penelitian atau mungkin pembahasan para ahli ilmu atau ilmuwan itu punya manfaat yang sangat baik meningkatkan imunitas ya dia menurunkan atau menjaga keseimbangan lemak dalam darah ya dia menguatkan tulang itu salah satu beberapa manfaat dari daging burung tadi ya. Nah baik ya mas sekalian yang saya hormati ya ini Masya Allah lalu apalagi sebenarnya yang dikonsumsi oleh penghuni surga ini yang menarik ya dalam surat Al-Insan ya Allah menyebutkan di situ bahwa di surga itu ya para manusia ya kita insya Allah ya yang ada di dalamnya tersebut ya mereka mengkonsumsi khamr lisyaribin. Ya. Khamr lisyaribin itu adalah khamr yang tidak memabukkan. Ya. Khamr yang tidak memabukkan. Ya, atau mungkin beberapa riwayat yang lain ya seperti Ibnu Abbas menyebutkan bahwa orang-orang yang muqarrabin ya atau muqarrabun ya
orang-orang yang mendekatkan terus-menerus mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di surga itu mereka mendapatkan arak ya atau khamar murni. Ya tentunya yang tidak memabukkan dan tidak membuat pening atau pusing. Ya, di riwayat yang lain atau mungkin pembahasan yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa khamar atau arak tersebut dicampur dengan kasturi. Kalau kulihal yang saya akan bahas di sini adalah bukan tentang khamar yang ada di surga, ya. Bukan khamar yang ada di surga karena itu tidak ada di dunia, ya. Tapi sejatinya kalau kita bicara tentang alkohol, ya atau ya khamar lah seperti itu sebenarnya buah-buahan itu, ya mereka juga mengandung alkohol, ya. Mereka juga mengandung ya etanol seperti itulah yang belakangnya ol-ol itu tapi tidak memabukkan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah atau mungkin mengkonsumsi nanas yang sudah agak tua, itu biasanya kan ada bau yang khas itu bau alkoholnya itu. Ya, tapi itu kalau dimakan tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya karena memang itu masih berada pada senyawa utuh yang ada pada nanas tadi, ya. Termasuk juga kalau kita bicara tentang produk fermentasi, ya. Jadi memang salah satu produk fermentasi yang memang kita bisa konsumsi di dunia ini, ya, yang dia mengandung alkohol tapi tidak memabukkan karena memang masih berada pada satu senyawa utuh yang ada pada produk tersebut. Ya contohnya seperti tape, ya tape itu kan sebenarnya ada alkoholnya, tapi nggak masalah. Ya karena memang dia lagi-lagi kaitannya adalah dia masih pada senyawa utuhnya, jadi tidak masalah. Jadi tape itu boleh dimakan atau produk fermentasi yang lain yang ada di sekitar kita, ya. Salah satunya adalah tempe, ya tempe itu juga produk fermentasi yang dia diolah ya dengan menggunakan ragi atau starter seperti itu. Nah baik, ibu-ibu sekalian, jemaah sekalian yang saya hormati, jadi masya Allah ya itu beberapa pembahasan ya tentang makanan dan minuman, ya termasuk juga dalam surat Al-Insan, ya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang air kafur, ya. Kafur ini sebenarnya saya belum dapatkan ya kafur ini kira-kira di kita tuh apa, karena memang di Indonesia ada apa tuh namanya kapur, tapi itu kapur yang kita sebut dengan kapur barus itu sebenarnya ada sejenis kayu, ya dari pohon barus yang aslinya itu ada di daerah Sumatera Utara di Kabupaten Baros, ya saya.